tidak nyaman, di mana dia akan meliak-liuk, atau kita menyebutnya dengan istilah lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kecelakaan di Indonesia yang tercatat di tahun 2022 itu sekitar 120.000 kasus, dan 72%-nya melibatkan kendaraan roda 2. Mengapa demikian? Karena memang roda 2 ini sangat banyak sekali di Indonesia. Jumlahnya sudah sangat besar sekali, di atas 100 juta populasinya. Kendaraan roda 2 di Indonesia merupakan alat transportasi yang banyak dipakai dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai umur. Kita sebagai orang tua khususnya harus memastikan bahwasannya anak-anak kita yang menggunakan kendaraan roda 2 ini sudah harus dilatih dan juga sudah harus mencukupi umur untuk mereka berjalan atau mengendarinya di jalan raya. Statistik 2022, setiap jam terjadi 3 orang yang meninggal karena kecelakaan. Ini yang tercatat, yang nggak tercatat mungkin jumlahnya lebih banyak dari itu. Tentunya kita sebagai orang tua berkewajiban untuk melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama ketika mereka berada di jalan. Jangan berikan kendaraan roda 2 kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Itu adalah tanda cinta kita kepada mereka. Biasanya anak-anak kita memerlukan transportasi untuk pergi ke sekolah atau melakukan kegiatannya lain. Maka hendaknya orang tua mengantar mereka, terutama anak-anak yang di bawah umur, yang masih kecil. Jangan biarkan mereka berangkat sendiri dengan kendaraan motor roda 2. Anak-anak yang mengendarai motor di bawah umur, maka hal ini akan membahayakan kepada diri mereka dan juga kepada orang lain di jalan. Orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab agar mereka dan orang lain selamat di dalam perjalanan. Jangan bangga ketika anak-anak yang di bawah umur sudah dapat menjalankan mesin kendaraan roda 2. Tetapi prihatinlah bahwasannya mereka dapat melukai diri mereka dan orang lain ketika mereka melakukannya di jalan raya. Berikut ini yang nomor 3, kelanjutan daripada episode sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita mempersiapkan kolam sebelum diisi ikan koi atau ikan hias yang lainnya. Oke, setelah kita menentukan bahwasannya ini air yang terakhir yang kita isi di dalam kolam, jadi sudah tidak ada lagi pengurasan atau pengetesan, maka biasanya kita akan memasukkan air yang terakhir untuk digunakan seterusnya. Ketika kita sudah menentukan bahwasannya kolam sudah tidak bocor, kolam sudah bersih, maka kita bisa memasukkan air yang terakhir. Setelah itu, baru kita nanti memasang media filter, kemudian kita memasang pompa. Ketika pompa aerasi dipasang, maka kita memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk ikan baru bisa dimasukkan ke dalam kolam. Kenapa menunggu 2 minggu? Pertama adalah agar oksigen yang tercampur di dalam air itu bisa maksimal terlebih dahulu. Yang kedua, air tanah yang sudah didiamkan di dalam kolam selama lebih dari 1 minggu itu biasanya lebih nyaman untuk ikan koi. Kalau kita biasanya masukkan ikan ke dalam air yang masih berumur 1 minggu, biasanya ikan itu akan tidak nyaman, di mana dia akan meliak-liuk, atau kita menyebutnya dengan istilah lupa saya. Dibandingkan dengan air kolam yang baru berumur 1 minggu.
Apa yang terjadi? Biasanya ikan itu ketika dimasukkan di air yang baru berumur kurang dari 2 minggu, dia akan flashing. Flashing itu dia akan gatel, merasa gatel, lihat liu, kadang-kadang dia lompat keluar. Kekurangan oksigen atau dia merasa tidak nyaman. Lalu bagaimana jika saya ingin memasukkan ikan lebih awal dibandingkan dengan waktu tunggu yang 2 minggu tersebut? Ya bisa saja, kita bisa menggunakan air gunung. Air gunung dari misalnya provider atau supplier teratak seperti itu. Nah, air gunung yang memang benar-benar berkualitas. Maka ketika kita menggunakan air gunung untuk memenuhi air kolam kita, itu dalam waktu katakanlah misalnya 2 hari, 3 hari running, maka si ikan kita bisa segera masukkan. Tapi ya kembali lagi, air gunung biasanya minimal kita order itu sekitar 4 atau 5 ribu liter. Jadi tangki itu akan mengirimkan 4 sampai 5 ribu liter. Jadi sesuaikanlah order air gunung itu dengan kondisi di air kolam kita. Kalau pelanggan yang selama ini saya tangani, biasanya saya tidak menyarankan untuk menggunakan atau membeli ikan tes. Biasanya kan ada customer, saya beli ikan aja murah, ikan koi murah. Untuk apa? Untuk tes. Kalau saya tidak menyarankan untuk melakukan tes ikan murah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita harus yakin dengan melakukan proses persiapan sebelum ikan masuk, seperti yang sudah dikemukakan atau yang akan saya kemukakan selanjutnya ini, maka kolam itu akan sangat siap untuk menerima ikan koi. Sehingga tidak diperlukan lagi tes ikan-ikan yang murah atau ikan-ikan lainnya. Nah, yang terjadi adalah ketika kita melakukan tes, pertama kita merasa nggak pede kalau nantinya ada apa-apa dengan ikan yang benar-benar ikan yang kita sukai untuk masuk dalam kolam. Yang kedua, kadang-kadang kalau kolamnya besar, ikan tesnya kecil, itu kita akan kesulitan untuk menangkap ikan tes tersebut. Kenapa? Karena ikan kecil itu, ikan koi, ketika kita masukkan ke dalam kolam yang volumenya besar, itu dia sangat gesit sekali, sehingga akan sangat sulit kita untuk menangkap ikan tersebut. Seperti itu kondisi di mana kenapa kita tidak memerlukan ikan tes. Kemudian langkah berikutnya yaitu setelah kita isi air, nah hari pertama pun kita langsung masukkan tadi bakteri starter yang sudah kita infokan di episode yang sebelumnya. Jadi bakteri starter ini kita berikan sesuai dengan dosis yang ada di kemasan, seminggu 2 kali selama 1 bulan pertama. Nah, bakteri starter ini dapat mempercepat tumbuhnya atau hidupnya atau mempercepat koloni dari bakteri baik yang menempel di media filter biologi kita. Jadi, silakan cari bakteri starter di sekitar daerah Anda, yang penting diberikan sesuai dosis. Kemudian, setelah 1 minggu, lakukan backwash dari chamber atau ruang filter kita. Nah, cara backwash gimana? Itu juga ada di episode yang pertama. Backwash ini penting yaitu untuk membuang kotoran endapan yang masuk ke dalam chamber filter, di mana tentunya pompa air kan kita nyalakan 24 jam tanpa henti 365 hari dalam setahun. Maka kotoran-kotoran dari kolam biasanya akan terseret masuk ke dalam ruang filter di chamber 1 dan seterusnya. Makanya kotoran ini kita harus buang secara rutin. Walaupun belum ada kotoran ikan yang masuk ke dalam chamber, karena ikannya juga belum ada, tidak apa-apa, kita tetap lakukan, karena untuk membiasakan kita melakukan backwash ini. Dan juga untuk mengetahui apakah sistem backwash ini berjalan dengan baik. Ketika air kolam itu sudah kita isi penuh, kemudian kita menunggu waktu jeda 2 minggu untuk ikan masuk, maka air kolam tersebut tidak perlu kita ganti, atau sebaiknya memang jangan diganti. Kenapa? Karena ketika kita ganti, maka akan menurunkan kadar oksigen di dalam air kolam tersebut. Kenapa? Karena air baru itu tidak mengandung oksigen. Jadi oksigen itu adanya di air yang sudah disirkulasi oleh pompa air maupun sudah diberi aerasi selama
beberapa hari. Oke, yang berikutnya adalah kita pun harus mengantisipasi beberapa hal di lingkungan kolam kita. Contoh, misalnya kolam kita itu, di atas kolam itu ada atap, di mana atap ini berpotensi ketika hujan, cucurannya air tersebut akan masuk langsung ke dalam kolam kita. Nah, ini harus diantisipasi dengan memasang saluran air, di mana air hujan itu kita cegah untuk tidak langsung masuk ke dalam kolam kita. Kenapa? Karena ketika lama tidak hujan, biasanya air hujan itu akan membawa debu dari atap di rumah kita, dan debu ini akan masuk ke dalam kolam. Ikan koi nggak tahan sama kotoran atau debu ini, dan juga lama-lama debu itu akan menumpuk menjadi kotoran berat, kotoran kasar yang ada di dalam kolam, dan akhirnya kolam kita akan berlumpur. Jadi talang air yang kita pasang itu harus kita buang ke tempat lain. Yang penting jangan sampai ada aliran dari atap yang masuk ke kolam. Kalau air hujan langsung dari langit nggak apa-apa. Juga yang terpenting, kita perhatikan jangan menaruh pot bunga di pinggir kolam. Biasanya pot bunga ini medianya berupa tanah. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika hujan turun atau ketika kita menyiram pot itu, maka akan ada tanah yang mengalir masuk ke dalam kolam. Dan ini menyebabkan amonia, menyebabkan racun di dalam kolam. Kalau mau ada pot bunga, bisa, tapi medianya bukan berupa tanah. Mungkin medianya lain seperti pakis atau tanaman anggrek, itu kan tidak memerlukan tanah. Juga yang terpenting adalah kita harus memberikan pengarahan kepada orang di rumah ketika misalnya permukaan kolam itu rata dengan teras rumah kita atau halaman kita. Di mana jangan sampai ketika kita membersihkan teras tersebut atau menyapu halaman, maka kotorannya terlempar masuk ke dalam kolam. Nah, ini dapat menyebabkan debu atau kotoran yang akan masuk ke dalam kolam dan akan menyebabkan kolam itu kotor. Juga kita harus mengantisipasi jika ada tanaman yang rantingnya atau dahannya itu mengarah ke kolam. Terutama tanaman-tanaman yang daunnya mudah rontok. Daunnya kecil-kecil dan dia mudah rontok. Karena akan sulit sekali untuk kita mencegah daun itu jatuh ke dalam kolam. Kalau tanamannya daunnya besar-besar seperti kamboja, mungkin kalau dia masuk ke dalam kolam, kita masih bisa mengambil ya, menyerok. Nah, tapi kalau daunnya kecil, itu akan susah untuk kita deteksi. Berikutnya adalah perlakuan kolam yang tidak tepat. Jadi hal berikut ini harus dihindari. Yang pertama adalah jangan pernah memasukkan ikan baru tanpa dikarantina. Banyak sekali customer yang datang ke kolam melaporkan ikannya sakit, dan biasanya setelah ditelusuri mereka memasukkan ikan ke dalam kolam tanpa dikarantina terlebih dahulu. Kasusnya adalah apa? Mereka sudah beberapa kali memasukkan ikan ke dalam kolam atau membeli ikan dari penjual masuk ke dalam kolam, aman. Sekali aman, 2 kali aman, 3 kali aman, yang berikutnya ikannya nggak aman. Nah, makanya kenapa harus dikarantina terlebih dahulu. Ada juga yang itu kata penjualnya sudah dikarantina, atau dari penjualnya sudah dikarantina di tempat mereka. Sehingga sebagai customer ya kita tinggal masukkan ikan ke dalam kolam. Kita nggak boleh begitu saja percaya bahwasanya ikan itu sudah dikarantina dengan proper di tempat penjual, karena kondisi air, kondisi tempat karantina di tempat penjual itu terkadang tidak selalu mencukupi untuk ikan itu bisa sehat sebelum dimasukkan atau dicampur dengan ikan lain di kolam kita. Tidak sulit kok karantina ikan koi. Nanti saya akan bikin insya Allah videonya supaya teman-teman bisa mengikuti bagaimana mudahnya cara mengkarantina ikan sebelum ikan itu dimasukkan ke dalam kolam. Hal ini dapat mencegah ikan yang lama tertular dari
penyakit atau parasit yang dibawa oleh ikan baru. Kadang ada kolam yang posisi air terjunnya itu tinggi dindingnya, atau lebar, atau pompanya deras, dan letak kolam tersebut dekat dengan ruang tidur atau ruang keluarga yang dimana malam hari biasanya akan menjadi sumber noise atau berisik, sehingga menyebabkan mengganggu ketenangan dari pemilik kolam. Terkadang mereka men-set setiap malam pompa yang melayani air terjun tersebut dimatikan, dan hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita mematikan pompa air yang mensuplai air di air terjun tersebut, walaupun hanya malam hari, maka lumut yang menempel pada dinding air terjun tersebut atau di bak air terjun tersebut, dia akan mati. Dan ketika besok paginya kita nyalakan kembali, maka lumut yang mati tersebut akan rontok, jatuh ke dalam air kolam dan menyebabkan kotor di kolam, juga menyebabkan amonia di dalam kolam. Amonia di dalam kolam ini akan menyebabkan racun bagi ikan. Nah, biasanya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya airnya permukaannya akan berbusa. Busanya ini nggak pecah-pecah di jalan-jalan di permukaan air. Dan ini berbahaya buat ikan. Nah, banyak sekali juga penghobi atau pemilik kolam yang kolamnya baru hari ini misalnya diisi ikan, 1-2 hari diisi ikan, lalu sudah mulai memberi makan ikan itu dengan jumlahnya banyak. Sehari 3 kali, jumlahnya banyak. Atau bahkan karena antusias, namanya juga ikan baru, kolam baru. Sehari 3 kali bapaknya, anaknya juga sehari 3 kali. Mungkin anggota keluarga lain juga ikut-ikutan. Akhirnya apa? Pemberian makannya berlebihan, sehingga menyebabkan koloni bakteri yang ada di media filter tersebut tidak mampu mengurai kotoran ikan sebanyak pakan yang diberikan pada hari itu. Kenapa? Karena seperti video sebelumnya saya sudah jelaskan, bakteri yang berkoloni di media filter itu akan maksimal jumlahnya setelah 2 atau 3 bulan kolam itu berjalan. Nah, pemberian makan yang berlebihan di awal-awal kolam berdiri itu membahayakan kesehatan koi. Pertama, amonia tinggi. Amonia tinggi ini akan menyebabkan si koi itu stres, dia melemah, dan akhirnya penyakit yang dibawa oleh dia itu akan kuat kembali dan menyebabkan koi sakit dan seterusnya. Nah, kalau pemberian pakan itu yang banyak tadi, yang sudah semangat memberi pakan tadi tidak bisa dihindari, maka senjata kita adalah apa? Backwash seminggu 2 kali atau backwash lebih sering. Backwash itu akan menurunkan level amonia karena backwash itu akan mengganti sebagian air. Nah, ini kita perlu lakukan backwash tadi seminggu sekali. Kalau ngasih makannya banyak, ya lebih rutin backwash. Untuk apa? Untuk menurunkan level amonia atau racun di dalam kolam. Nah, perlakuan juga yang sebenarnya kurang tepat yaitu kita tidak mematikan lampu di area kolam. Kenapa? Karena koi ini tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Ketika dia ada cahaya, maka dianggapnya itu adalah waktu untuk dia mencari makan. Makanya sebaiknya kalau bisa area kolam itu di malam hari kita matikan. Nah, ketika kita matikan, biasanya koi itu akan berada di bawah di dasar, itu untuk tidur atau istirahat. Nah, ini pun harus dihindari. Sebaiknya kita tidak mencampur kolam ikan koi dengan ikan-ikan lainnya. Contoh misalnya seperti ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ini berbahaya untuk ikan koi. Kenapa? Ketika lapar, dia akan menempel di badannya koi dan dia akan menghisap lapisan lendirnya koi dan otomatis akan menyebabkan luka di badannya koi. Juga ikan-ikan seperti ikan konsumsi, ada ikan gurame, ikan nila, atau yang semisalnya. Nah, problemnya dengan ikan konsumsi ini adalah mereka
membuat kolam itu menjadi kotor. Karena usus mereka kecil, sehingga ketika makan langsung keluar, ketika makan keluar. Nah, itu biasanya menyebabkan kolam itu akan lebih cepat kotor. Sedangkan kalau koi, karena dia ususnya lebih panjang, dan dia bisa mengurai makanan itu dengan lebih baik, sehingga kotoran ikan koi itu sebenarnya minim sekali. Juga ada yang mencampur dengan ikan-ikan predator yang ganas, seperti ikan cana, atau ikan yang semisal ikan lele, yang mana dia kanibal. Nah, itu berbahaya buat ikan koi. Ada juga yang pemilik kolam yang kreatif. Wah, dimasukkanlah tanaman teratai, eceng gondok, atau yang semisalnya. Nah, tanaman ini pertama dia akan menghasilkan kotoran berupa lumpur di dalam air. Yang kedua, kadang-kadang tanaman ini membawa parasit seperti kutu air, kutu ikan, cacing, dan lain-lain. Jadi sebaiknya kolam koi itu tidak diberikan tanaman-tanaman air tawar. Nah, ini banyak juga terjadi di mana pemilik kolam koi itu memperlakukan kolam ikannya seperti akuarium. Yaitu apa? Menguras air kolam, mengganti, menggosok-gosok dinding kolam, menyerok-nyerok lantai kolam, membersihkan dinding dari lumut, dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Ikannya stres, yang punya kolam juga ikut stres. Kenapa? Karena menjadi beban. Padahal akuarium dan kolam ikan hias itu berbeda. Kolam ikan koi khususnya itu tidak boleh dibersihkan dengan cara seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya kolam koi itu harus dikuras, dibersihkan. Biarin saja, kalau dia ada lumut, nanti lumut juga dimakan sama ikan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi lumpur yang ada di kolam ikan? Itu nanti saya akan buatkan videonya. Bagaimana caranya mencegah atau mengatasi kotoran lumpur di kolam koi. Jadi, intinya, seterusnya, seumur hidup, kolam koi itu tidak boleh disentuh-sentuh, dikuras, dibersihkan, diperlakukan seperti akuarium. Ya, kecuali misalnya di kolam tersebut ada kaca sampingnya, yaitu boleh dibersihkan dengan pembersih kaca, dalamnya dibersihkan manual. Memang mau nggak mau kita harus membersihkan supaya ikannya terlihat. Tapi sisanya kita nggak boleh utak-atik. Kalau ada masalah dengan kolam koi, maka kita selesaikan masalah itu di luar kolam. Prinsipnya itu. Banyak juga yang terjadi pada penghobi baru atau pemilik kolam baru, yaitu karena dia beli ikannya kecil-kecil, nah yang murah lah, murah kan kecil, ya kan? Nanti setelah beberapa lama dia akan merasakan bahwasannya, ih, masih bisa diisi kolamnya, kok sepi banget ya, kita beli lagi, ya kan? Akhirnya tidak terasa kolam itu tiba-tiba berisi puluhan sampai ratusan ekor. Kenapa? Karena tadi belinya ikannya kecil-kecil. Kolamnya besar, tapi yang dibeli ikan kecil. Sehingga apa? Sehingga akhirnya populasinya berlebihan. Kalau untuk kolam, khususnya kolam ikan koi, beli aja secukupnya sesuai dengan kondisi ukuran kolam. Nanti juga lama-lama akan besar juga. Contoh misalnya kolam 2 kali 1 meter. Ya, kita isi paling maksimal 15 ekor. Ya kan? Mau beli kecil atau besar sama aja. Nanti juga ikannya besar. Seperti itu. Jadi, hindari memang membeli ikan yang terlalu kecil. Pertama, ikan kecil itu sensitif, ya, mudah sakit kalau penanganannya tidak baik, mudah mati, gitu kan? Kalau tidak mendapatkan ilmu yang mencukupi dalam memelihara koi. Ikan gede biasanya lebih cukup kuat untuk dimasukkan ke dalam kolam. Jadi, batasi jumlah ikan koi di dalam kolam kita. Banyak juga ini terjadi biasanya sama pemilik kolam yang sibuk. Jadi pengennya punya kolam di rumah, tapi tidak mau belajar bagaimana cara maintain atau mengurus kolam ataupun mengurus ikan koi. Jadi mereka membangun kolam, lalu diserahkan maintenance-nya
atau pengelolaannya atau pemeliharaannya kepada orang bawahannya atau pegawainya yang sebenarnya tidak mengerti atau belum belajar cara memelihara ikan koi. Dan ini salah satu hal yang sebenarnya fatal. Kenapa? Karena untuk bisa memelihara ikan koi, maka dibutuhkan pengetahuan. Nggak perlu belajarnya lama, beberapa jam sebenarnya sudah mencukupi. Atau tonton aja video ini sampai selesai di seri-seri berikutnya. Nah, ada juga orang yang karena tidak mengetahui bahwasanya kolam koi itu atau kolam ikan hias itu jika hijau airnya maka diberikan lampu UV untuk dipasang di ruang pompa. Karena mereka tidak mengetahui adanya solusi mengenai lampu UV, airnya diberikanlah obat untuk menjernihkan air. Nah, obat itu biasanya berwarna biru ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam air kolam. Ya betul, memang kolamnya akan bening, tapi berwarna biru. Dan juga bakteri baiknya juga akan mati, karena prinsipnya si obat ini akan mematikan alga di seluruh air yang ada di dalam kolam. Juga tentunya akan mematikan bakteri baik yang menempel di media filter. Jadi jangan pakai obat penjernih air. Kecuali akuarium mungkin itu nggak ada masalah ya, karena akuarium kan volumenya kecil. Dan akuarium juga kadang-kadang filternya juga kurang efektif, maka harus dibantu dengan penjernih air. Tapi solusi yang paling baik, paling mudah adalah dengan memasang lampu UV. Ada juga yang mereka ingin mencegah penyakit. Koi kan kadang suka sakit. Kita cegah dulu aja deh. Kasih apa? Dikasih dimilin, obat kutu. Berapa sering? Ya ada yang dikasih 6 bulan sekali, setahun sekali. Untuk mencegah kutu. Nah, ini sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Obat-obatan itu sebaiknya kita gunakan ketika memang dideteksi sudah ada penyakit atau parasitnya. Kalau kolam kita di-maintain dengan baik, melakukan backwash, populasinya dijaga, pemberian pakan yang baik, maka insya Allah koi kita itu akan sehat. Gitu. Banyak sekali yang punya kolam koi yang sukses, yang bertahun-tahun ikan tidak pernah sakit, ya kan? Kenapa? Karena mereka melakukan pemeliharaan kolam maupun ikan koi-nya dengan cara-cara yang baik. Jadi pengobatan atau pemberian obat ketika ikan tidak sakit itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena dapat membunuh bakteri baik yang ada di media filter yang justru untuk dapat menurunkan racun yang ada di dalam kolam. Nah, ini juga pasti banyak nih yang punya masalah seperti ini. Jadi ketika kolamnya itu mudah kotor, kotorannya banyak, lumpurnya banyak, atau airnya keruh, maka yang dilakukan apa? Kuras sebagian air atau ganti air. Nah, ini tidak boleh dilakukan sebenarnya karena tadi dapat menurunkan level oksigen. Dan ini bukan cara tepat untuk mengatasi secara jangka panjang kolam yang mudah kotor, kolam yang mudah berwarna airnya. Ada beberapa hal yang harus dipelajari di mana kita nanti bisa mencegah kondisi air yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari sedikit mengenai bagaimana cara memelihara koi yang baik, maka nanti kolam itu akan selalu bersih. Nah, ini juga ada yang suka melakukan percobaan nih kadang-kadang nih, para penghobis. Ya, karena memang koi itu pemakan segalanya. Tapi ya jangan diberikan makanan manusia. Ada yang diberikan buah-buahan, ada yang diberikan roti, dan sebagainya. Nggak ada masalah, ikan koi prinsipnya bisa memakan apapun. Hanya saja, hal ini dapat menyebabkan kolam menjadi kotor. Sedangkan kalau kita memberikan pakan pelet, maka kolam akan lebih bersih dari kotoran kasar maupun kotoran halus. Yang nomor 4 berikutnya adalah perlakuan kita terhadap ikan koi yang baru masuk ke dalam kolam. Jadi, sudah saatnya nih kita memasukkan ikan koi yang sudah kita beli dan sudah kita karantina. Jadi setelah kita menunggu masa 2 minggu, maka kita memasukkan ikan koi ke dalam kolam kita. 1 bulan pertama, yaitu kita memberikan pakan sebaiknya sehari 2 kali saja. Jumlahnya berapa banyak? Ya, secukupnya habis ketika kita beri makan. Kemudian kita lakukan backwash seminggu sekali.
Memberikan bakteri starter seminggu 2 kali sesuai dengan dosisnya. Mengamati apakah ikan itu flashing atau gatal-gatal, meliuk-meliuk, atau dia lompat di minggu-minggu pertama ketika kita memasukkan ikan. Kalau ada perubahan di badannya koi seperti dia merah atau memar dan sebagainya, maka lakukan treatment pengobatan terhadap ikan tersebut. Bisa dilakukan di karantina terpisah atau kita bisa lakukan pengobatan langsung di kolamnya. Wajar ketika ikan baru masuk ke dalam kolam di lingkungan baru seperti kolam ikan kita, baik kolam itu sudah lama maupun kolam itu baru, maka ikan tuh akan berkumpul di pojokan, seakan-akan ngumpet di pojokan, entah takut atau dia stres. Tapi biasanya memang ikan itu stres ketika di lingkungannya baru. Bisa jadi seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan dia akan seperti itu. Nah, yang penting kita harus amati kalau ada perubahan pada fisik ikan. Nah, ikannya berwarna pink atau merah-merah, atau ada parasit dan lainnya. Jika kondisi 1 bulan pertama itu yang idealnya tadi seperti itu kita perlakuannya, kita tidak bisa menghindari pemberian pakan karena antusiasnya anggota keluarga dengan pemberian pakan yang cukup banyak, karena masing-masing anggota keluarga pasti ingin memberi makan secara langsung ikan-ikan koi kita tersebut. Maka kita bisa mengimbangi dengan cara membackwash kolam atau filter tersebut seminggu 2 kali. Atau lebih dari itu pun tidak masalah. Makin banyak pakan yang dimasukkan atau diberikan kepada koi, maka backwash-nya harus semakin rutin. Oke, setelah 1 bulan, maka memasuki bulan berikutnya. Jadi ini 2 bulan berikutnya. 2 bulan berikutnya juga sama pemberian pakan kita bisa lakukan dengan sehari 3 kali, jadi meningkat. Yang tadinya 1 bulan pertama sehari 2 kali, maka sekarang meningkat menjadi sehari 3 kali. Tetapi tetap jumlah pakan yang diberikan tidak berlebihan, artinya apa diberikan harus habis dalam waktu mungkin 1-2 menit. Oke, backwash tetap harus dilakukan seminggu sekali, kemudian pemberian bakteri starter disarankan seminggu sekali selama sebulan, jadi hanya seminggu sekali berarti kan hanya 4 kali saja. Juga mengamati apakah ikan itu ada perubahan dari fisiknya, berwarna merah, atau mungkin ada warna-warna hijau, bintik-bintik di tubuhnya, atau ikan itu flashing. Kemudian juga kita harus mengecek, kita harus memastikan bahwasanya masuki bulan kedua, biasanya harusnya gelembung udara yang ada di permukaan kolam itu harus bisa segera pecah. Jadi di permukaan kolam itu pasti akan ada ketika air itu jatuh dari air terjun atau dari pipa pompa. Nah, cuman dia harus pecah. Jadi nggak boleh dia gelembungnya itu berjalan-jalan di permukaan air. Itu berarti tandanya amonia itu tinggi. Jadi harusnya dengan mengikuti pedoman di 1 bulan pertama, maka memasuki bulan kedua dan seterusnya harusnya gelembung udara yang di permukaan kolam itu segera pecah ketika dia berada di air. Di bulan kedua ini juga biasanya ikan sudah mulai nyaman. Jadi dia sudah berani jalan-jalan di sekitar kolam. Apalagi kalau dia melihat ada manusia mendekat atau binatang yang mendekat, maka dia akan menghampiri kita. Nah, memasuki bulan ketiga, makanan bisa kita naikkan atau tetap misalnya sehari 3 kali atau sehari 4 kali dengan dosis yang sama. Nah, ini untuk mempercepat pertumbuhan daripada ikan. Kemudian bakteri starter pun kita bisa tidak berikan, ya kan? Ataupun kalau misalnya memberikan bakteri starter bisa 2 minggu sekali atau 1 sebulan kali, dan itu hanya sebagai opsi saja. Backwash seminggu sekali harus tetap kita lakukan, dan juga setelah periode 3 bulan ini tetap kita harus melakukan backwash seminggu sekali. Oke. Yang berikutnya setelah kita fase 3 bulan pertama, jika ikan tidak sakit, artinya kita sudah melewati fase-fase kritikal. Biasanya setelah 3 bulan tanpa ada insiden, ada masalah, kita bisa pastikan insya Allah kolam itu sudah baik kondisinya. Dan itu akan berjalan seperti 3 bulan pertama.
Lalu kapan kita melakukan maintenance kolam? Maintenance yang dimaksud itu adalah biasanya kapan kita membersihkan media filter. Nah, membersihkan media filter ini dilakukan beberapa bulan setelah kolam berjalan. Kalau kita rutin bisa melakukan backwash seminggu sekali, maka membersihkan media filter ini waktunya bisa panjang. Contoh, kalau kolam makin besar kolamnya, makin besar volume filternya, maka makin lama membersihkan media filter. Contoh di kolam 2x2, 2x2 tinggi 1 meter. Di tempat kami itu ada kolam seukuran itu. Itu membersihkannya bisa setahun sekali media filter tersebut. Kenapa? Karena kita membackwash-nya seminggu sekali. Kolam yang lebih kecil dari itu mungkin akan lebih sering, mungkin 8 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Dan membersihkan media itu juga ada aturannya nanti, insya Allah kapan akan dibuat videonya. Nah, yang terakhir ini perlakuan terhadap kolam, yaitu mengenai safety atau keamanan bagi manusia. Di mana kita pemilik kolam ini kita juga harus mengetahui apa yang aman untuk kita ketika memiliki kolam ikan koi atau ikan hias. Yang pertama adalah pemilik kolam itu harus selalu mengawasi balita ketika dia mendekati kolam atau bermain di sekitar kolam. Anggap aja kolam itu adalah kolam renang. Ya, tentunya kalau kita ada anak kecil atau balita, maka mata kita tetap harus tertuju. Tidak boleh melewati sedetik pun balita tersebut tidak terawasi oleh mata kita. Kolam ikan itu bukan kolam renang. Walaupun kadang-kadang kolam baru yang belum ada ikannya, belum ada filternya, itu juga kadang-kadang dibuat kolam renang oleh keluarga kita. Nah, kalau kita mau menggunakan kolam tersebut sebagai kolam renang, kolam rendam, di mana belum ada ikannya, maka yang paling penting adalah kita cabut pompanya. Jadi pompa air, lampu UV kita cabut untuk mencegah kita kena setrum dari aliran kedua alat tersebut. Kalau kolam yang sudah ada ikannya, sebaiknya memang kita tidak masuk ke dalam kolam. Kenapa? Yang pertama, membuat ikan stres. Yang kedua juga khawatir ada kebocoran arus di dalam pompanya. Jadi kalau mau terpaksa harus masuk ke dalam kolam, karena misalnya untuk memperbaiki tutup bottom drain atau aerasi dalam kolam, maka yang paling penting adalah pompa air wajib dicabut sebelum ada orang yang menyentuh air kolam. Termasuk juga ketika kita menyerok ikan. Mengambil ikan, menyerok ikan dengan serokan yang bahannya dari metal pegangannya, maka wajib kita cabut pompa airnya. Ini yang paling penting juga harus diwaspadai, yaitu ketika kolam koi kita memiliki kaca di samping atau di depan. Itu kaca untuk melihat ikan koi di dalam kolam. Nah, anak-anak harus diberitahu untuk tidak mengetuk-ngetuk kaca kolam. Terutama kaca kolam yang tidak terbuat dari tempered. Karena sangat berbahaya sekali ketika di kaca ini secara tidak sengaja pecah. Kaca non-tempered itu akan pecah dengan ukuran yang besar-besar dan ini bisa membahayakan jiwa siapapun yang berada di dekat kaca yang pecah itu. Nah, kaca tempered pun bukan tanpa kelemahan. Ketika dia dipecah atau diketuk atau dipukul dengan benda-benda yang tertentu di pinggir, itu juga dapat pecah. Tapi tentunya kaca tempered lebih aman. Nah, ketika pecah, dia akan pecah berupa serpihan kecil-kecil yang mana lebih aman bagi orang yang berada di dekat kaca tersebut. Hal lain juga adalah menggunakan pompa air yang sudah rusak kabelnya atau sudah ada kebocoran arus. Nah, itu sangat tidak disarankan. Sebaiknya kalau sudah ada pompa air yang kabelnya sudah terkelupas, sebaiknya diganti untuk keamanan pemilik kolam. Nah, itu tadi adalah semua hal-hal yang kita harus perhatikan dalam memperlakukan kolam koi yang baru running. Dan selanjutnya silakan teman-teman semua bisa belajar dari episode-episode pemeliharaan kolam maupun ikan di channel ini. Di setiap makhluk hidup itu ada pahala. Ketika kita memelihara
binatang yang diizinkan untuk dipelihara, kita memberi makannya, merawatnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Seperti kita juga memperlakukan manusia. Jadi yakinkan harta yang kita keluarkan itu benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Jangan sia-siakan harta untuk sesuatu hobi yang tidak bermanfaat buat di akhirat. Semoga informasi ini dapat membantu kita semua dalam memelihara ikan koi atau ikan hias yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.